Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Nah, anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang bilangan bulat ya, dan kita akan mempelajari operasi perkalian bilangan bulat. Sebelumnya Pak Agus ingatkan, berikan subscribe ya, tekan tanda lonceng yang ada di sampingnya, lalu berikan like dan komen agar anak-anak bisa mengikuti video-video terkini dari channel Matematika 100. Oke anak-anak, sekarang kita mulai pembelajarannya ya, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Anak-anak perhatikan, ini saya mempunyai ya sederetan perkalian bilangan 3 kali 4 12. Ini tentu anak-anak sudah tahu ya. 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 3 kali 0 0, 3 kali negatif 1, negatif 3, 3 kali negatif 2, negatif 6. Nah, yang jadi masalah yang bawah ini anak-anak. Perhatikan ini ya. Ini kamu perhatikan angkanya kan ajek ya anak ya. Ini ajek 3. Kemudian di sini dari 4 3 2 1 0 negatif 1 negatif 2 ini selalu berkurang 1 ya. Nah, jadi kalau ini berkurang 1 berkurang 1. Nah, kemudian ini perhatikan 12 berkurang berapa? 3 ya, berkurang 3 berkurang 3. Oh, ternyata ini dikalikan ini hasilnya ini. 3 dikalikan negatif 2 hasilnya negatif 6. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa anak-anak? Berarti bilangan bulat positif kalau dikalikan dengan negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Ya, kalau untuk yang ini, nah ini positif dikalikan positif, tentu anak-anak positif sudah tahu ya. Jadi kalau yang ini positif dikalikan positif hasilnya adalah positif. Sekarang perhatikan yang ini. 3 dikalikan 4, perhatikan berapa? 12. 2 dikalikan 4 0, 1 dikalikan 4 4, 0 dikalikan 4 0. Nah, sekarang untuk ini perhatikan ya, ini masih positif kali positif semua. Anak-anak lihat di sini angkanya aja ya. Kemudian yang di sini selalu berkurang 1 ini ya, dari 3 2 1 0 negatif 1. Ini juga berkurang berapa? Berkurang yang 4. Ya. Nah, di sini dari tatanan susunan bilangan yang teratur ini kita bisa menyimpulkan ternyata bilangan bulat negatif kalau dikalikan positif hasilnya negatif kan. Ya, ini negatif dikalikan positif negatif. Negatif kali positif negatif. Jadi bilangan bulat negatif kalau dikalikan dengan bilangan bulat positif nanti hasilnya bilangan bulat apa? Negatif. Oke, kita lanjut anak-anak. Sekarang perhatikan. Ya, anak-anak sudah tahu ini tadi ya, bilangan negatif kalau dikalikan 4 hasilnya adalah negatif 12 ini ya, negatif 4, negatif 3 dikalikan 4 negatif 12. Negatif 3 dikalikan 3 hasilnya negatif 9. Anda perhatikan ini. Negatif 3 dikalikan 2 hasilnya negatif 6. Negatif 3 dikalikan 1 hasilnya negatif 3. Anda perhatikan anak-anak angkanya ini aja. Kemudian di sini angkanya berkurang. Nah, ini punya keteraturan berkurang. Anak-anak ini angkanya bertambah ya. Ini bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3. Nah, dari sini kita bisa menemukan anak-anak. Oh, ternyata negatif 3 kalau dikalikan negatif 1, nah, itu hasilnya 3. Ya toh? Negatif 3 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah 6. Nah, dari sini apa simpulan kita? Bahwa bilangan negatif dikalikan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Nah, kadang-kala anak-anak sok bingung nih ya, kok negatif kali negatif bisa positif. Lah, nanti kita jelaskan ya dengan penerapan ya. Nah, yang harus anak-anak ingat adalah ini. Jadi bilangan bulat positif kali positif positif, bilangan bulat positif dikalikan negatif hasilnya negatif, bilangan negatif dikalikan positif hasilnya negatif, dan bilangan bulat negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Nah, ini sepadan dengan pembagian ya. Ini sama, positif dibagi positif positif,
positif dibagi negatif, negatif dibagi positif, nanti hasilnya bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Perhatikan ini anak-anak ya, untuk menyatakan ini perhatikan. Sekarang untuk menyatakan ini dulu perhatikan. Menyatakan benar terhadap sesuatu yang benar adalah tindakan yang benar. Kalau ini saya misalkan dengan positif ya, jadi positif dikali positif nanti hasilnya adalah positif. Menyatakan benar, perhatikan ini benar, terhadap sesuatu yang benar adalah tindakan yang benar. Kemudian yang berikutnya perhatikan ini anak-anak. Menyatakan benar, positif ya, terhadap sesuatu yang salah kok dinyatakan benar, ya tidak mungkin, adalah tindakan yang salah ya toh? Menyatakan benar terhadap sesuatu yang salah, ya salah, tidak boleh. Maka positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Nah sekarang bagaimana yang ini anak-anak, perhatikan. Menyatakan salah, nah, negatif toh, terhadap sesuatu yang benar. Loh, sesuatu yang benar kok dinyatakan salah, adalah tindakan yang salah, ya tidak boleh ya. Menyatakan salah terhadap sesuatu yang benar, ya tidak boleh, ya salah. Sekarang perhatikan ini yang negatif, apa coba ini pernyataannya. Nah ini, menyatakan salah terhadap sesuatu yang salah, oh itu betul, benar. Nah paham anak-anak ya, menyatakan salah terhadap sesuatu yang salah adalah tindakan yang benar. Itu anak-anak ya, dipahami ya. Oke, kita lanjut sekarang. Sekarang arti perkalian anak-anak ya, arti perkalian, bukan hasilnya ya. Apa sih artinya 5 kali 3? 5 kali 3 itu artinya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, 3-nya sebanyak 5 suku. Ya, 3-nya sebanyak 5 suku. Apa artinya 4 kali negatif 6? Ya artinya negatif 6 tambah negatif 6 tambah negatif 6 tambah negatif 6 sebanyak 4 suku. Nah, perhatikan itu ya. Kemudian kalau 7 dikalikan P, ya P tambah P tambah P tambah P, P-nya ada berapa? Ada 7 suku. Nah kalau D dikalikan 3, ya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah berapa? Titik tambah 3. Lah 3-nya sebanyak berapa? Sebanyak D suku. Gitu ya. Lah kalau M dikalikan N. Nah, awas ya. Ya N ditambah N tambah N tambah N punya sebanyak berapa? Sebanyak M suku. Itu anak-anak ya. Sekarang sifat perkalian anak-anak perhatikan ya. Sifat-sifat perkalian yang pertama adalah tertutup. Ya, yang dimaksud tertutup, jadi misalkan A dikalikan B itu hasilnya C. Jika A-nya itu bilangan bulat, ya, B-nya bilangan bulat, nanti hasilnya tentu bilangan bulat. Ya, coba Anda buktikan. Jadi misalkan 3 dikalikan 5, 3 bulat, ya dikalikan 5, 5 bulat, hasilnya nanti 15, 15 ya bulat. Jadi pada soal dan hasilnya nanti akan sama-sama menunjukkan bilangan bulat. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat tertutup. Kemudian sifat komutatif atau pertukaran ya, jadi A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Misalkan 4 dikalikan 7 hasilnya sama dengan 7 dikalikan 4. 2 dikalikan 8 sama dengan 8 dikalikan 2. Begitu ya. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi A dikalikan B dikalikan C ya, ini hasilnya akan sama dengan A dikalikan B dikalikan C. Artinya anak-anak mendahulukan yang ini, A dikalikan B dulu, kemudian nanti di sini atau Anda mendahulukan yang B dikalikan C, nanti hasilnya akan sama saja. Nanti kita pelajari contohnya anak-anak ya. Sekarang perhatikan dulu ini sifat-sifatnya secara umum. Perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya tentu akan 0. Jadi berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya nanti tentu 0. Kemudian sifat distributif perkalian ya. Distributif perkalian itu begini anak-anak. Misalnya 6 ya, 6 dikalikan 3 ditambah 7. Nah, ini artinya 6 dikalikan 3 kemudian ditambah dengan 6 dikalikan 7. Nanti hasilnya akan sama anak-anak. Ya. Ini 3 ditambah 7 berapa? 3 ditambah 7 10. 10 dikalikan 6 misalnya 6 60. Nah, sama nanti. Di sini 18, di sini 42. Ya, 18 tambah 42 juga nanti hasilnya 60. Kemudian 5 dikalikan 8 dikurangi 2 ya.
8 dikurangi 2 berapa sih anak-anak? Hasilnya 6 ya, 6 dikalikan 5, 30. Nah sekarang ini anak-anak, 5 dikali 8 berapa? 40 ya, 40. Di sini 5 dikalikan 2, 10. Nah, jadi 40 dikurangi 10, 30. Nah sifat seperti ini namanya sifat distributif ya. Nah jadi A dikalikan B, nah di sini plus minus itu artinya kalau plus ya nanti di sini plus, kalau negatif ya di sini nanti negatif. Jadi artinya A dikalikan B ya, kemudian di sini A dikalikan C. Ini hukum atau sifat distributif. Elemen netral itu kalau dikalikan satu bilangan nanti hasilnya tidak berubah ya. Elemen netralnya berapa? 4 kali 1, 4, 1 kalikan 8, 8. Ini dikalikan negatif. 1 dikalikan negatif, ini negatif ya, hasilnya ini. Kemudian negatif 25 dikalikan 1 hasilnya negatif 25. Jadi elemen netralnya adalah 1 dikalikan berapapun bilangan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah untuk apa itu? Untuk anak-anak biar menguasai sifat-sifat ini, sekarang kita lanjutkan dengan latihan anak-anak ya. Perhatikan ini, bagaimana menyelesaikan ini coba. 4 dikalikan 37 dikalikan 25. Perhatikan ini ya. Nah, untuk menyelesaikan ini anak-anak gunakan dulu hukum komutatif, jadi dibalik ya, ditukar, pertukaran. Nah, jadi kalau anak-anak mengalihkan 4 kali 37 itu kan nggak nyaman. Nah, kalau 4 dikalikan 25 kan nyaman ya. 4 kali 25 berapa? Nah, anak-anak dahulukan dulu ini. Anak-anak mendahulukan ini, mendahulukan berarti menggunakan asosiatif ya, baru dikalikan ini. Nah 100 dikalikan 37 hasilnya kan mudah. Sekarang 20 dikalikan 59 kali 5. Anak-anak perhatikan ya, kalau anak-anak mengalihkan ini nggak nyaman atau mengalihkan ini nggak nyaman, maka ini harus saya tukar ya. Ditukar itu berarti komutatif. Nah ditukar, 5-nya saya taruh di mana? Oh ini 20-nya ditaruh di sini boleh, 20-nya ditaruh di sini boleh. Ini komutatif. Kemudian kita mendahulukan yang mana? Mengelompokkan. Oh mendahulukan yang sini. Ya, ini mendahulukan yang sini. Sehingga 59 dikalikan 100 hasilnya adalah 5.900. Kemudian 24 dikalikan ini anak-anak dahulukan ini dulu ya. Nah ini dikalikan ini, ditambah ini berapa nih? Negatif 25 kan? Nah negatif 25 dikalikan 5 hasilnya berapa? Ya negatif 125. Kemudian 16 dikalikan 9 dikurangi negatif 41. Anak-anak selesaikan dulu ini ya, mendahulukan ini. 9 dikurangi negatif 41, masih ingat ini ya, sifat pengurangan kayaknya jadi ditambah lalu lawannya 41, berarti lawannya negatif 41 kan plus 41, berarti 50 ya. 16 kali 50 berapa hasilnya? 800. Baik, sekarang soal berikutnya anak-anak. 46 dikalikan 53 ditambah 44 dikalikan 53 ya. Ini anak-anak kalau menyelesaikan ini bisa ya, namun agak nggak nyaman tentunya ya. Nah berarti kita gunakan hukum atau sifat distributif, kita keluarkan faktor yang sama yakni 53 ya. Di sini yang bisa kita kelompokkan, berarti di sini 46 ditambah 44. 46 ditambah 44 berapa? 90 ya. Nah, baru 90 dikalikan 53 berapa hasilnya? 4770 ya. Nah sekarang perhatikan anak-anak, ini sekarang 72 dikalikan 36 ditambah 64 dikalikan 72. Nah, ini saya balik dulu ya, saya balik, ini berarti apa? Komutatif ya, komutatif. Jadi 64 dikalikan 72, 72 dikalikan 64 kan komutatif. Sekarang yang sama, faktor yang sama saya keluarkan, kita gunakan distributif. 72 baru 36 ditambah 64. Nah 36 tambah 64 berapa anak-anak? Mudah ya, 100. Jadi 100 dikalikan 72 hasilnya 7200. Itu kan akan lebih nyaman daripada anak-anak ini langsung dikalikan ya. Sekarang perhatikan ini, 48 dikalikan 127 dikurangi, nah ini yang sama berapa? 48 ya, berarti 48 kita keluarkan nanti 127. Nah di sini pengurangan dikurangi 27 tentunya.
Jadi 48 dikalikan ini 127 dikurangi 27 100 dikalikan 48 ya 4800 ya. 57 dikalikan 29 dikurangi 57 dikalikan negatif 21. Ini bisa anak-anak dikerjakan, namun kembali pada masalah tidak nyaman ya. Kita keluarkan ini yang faktor yang sama 57. Kemudian di sini nanti 29 dikurangi. Perhatikan ini. Jadi 57 dikalikan 29 dikurangi negatif 21. Ini nanti menjadi apa? Menjadi plus, kemudian lawannya negatif 21 kan 21 sendiri ya. Jadi menjadi 57, ini 50. Ya sudah, 57 dikalikan 50 hasilnya 2850. Oke, begitu anak-anak. Jika anak-anak masih bingung silahkan diputar ulang videonya ya. Baik, terima kasih anak-anak telah menyaksikan video ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa anak-anak beritahu teman-temanmu agar juga bisa mengikuti operasi perkalian dari bilangan bulat. Sekali lagi saya ingatkan, tekan subscribe dan tanda lonceng. Berikan like dan komen agar anak-anak bisa mengikuti video terkini dari channel Matematika 100. Baik anak-anak, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.